Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Namun sebelum saya mulai bercerita, pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Mereka Ada di @merekaada_channel. Sudah siap? Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya dan selamat mendengarkan. Halo, Andi, di mana? Saya sudah di gate 1. Siap, Pak, saya sudah di parkiran. Jawab Andi kepadaku. Saat itu jam 8 malam. Pesawat yang aku tumpangi sudah mendarat dengan aman guna membawa aku kembali ke lemah keramat tersebut. Terasa berat bagiku untuk kembali ke sini. Malah sempat terbersit keinginan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan yang sudah beberapa tahun ini kulakoni. Jujur, bila diri ini tidak mengingat ada perut yang harus kuberikan makan, aku lebih baik hengkang dari tempat tersebut. Bagaimana keadaan proyek, Di? Apakah masih ada hal yang aneh? Tanyaku kepadanya. Andi pun terdiam. Raut wajahnya berubah. Mulutnya bergetar. Terlihat bingung bagaimana cara menjelaskannya kepadaku. Di, bagaimana? Lagi kuulang pertanyaan yang sama kepadanya. Aduh, Pak, kusut. Jawabnya dengan singkat. Kusut bagaimana? Tanyaku kembali. Proyek sudah tidak bisa dijalankan selepas senja. Estimasi waktu selesai pembangunan yang kita harapkan akan meleset jauh, Pak. Beberapa kali sudah dipaksa untuk mengebut pekerjaan, malah menjadi PR tambahan. Yang kesurupan, diganggu makhluk halus, maupun insiden lain yang terus terjadi. Belum lagi Pak Karim sudah gak mau membantu, Pak. Jelas Andi kepadaku saat itu. Lebih lanjut, dia juga menceritakan perihal banyaknya pekerja yang mengundurkan diri karena tidak kuat dengan teror horor yang terjadi. Untuk saat ini, kita hanya bisa memaksimalkan dengan menambah pekerjaan di pagi hari, dan untuk pembangunan malam pasti dihentikan, Pak. Ucapnya memperjelas keadaan. Aku menghela nafas panjang mendengar penjelasan itu. Kepalaku langsung terasa berat. Seakan kembali ditumpuk segudang masalah yang tidak bisa diuraikan penyelesaiannya. Jam 10 malam kami pun tiba di homestay. Awalnya aku ingin meminta dirinya kembali menginap di sana. Namun belum sempat permintaan itu terucap, dirinya terlebih dahulu meminta izin untuk langsung pulang setibanya kami di homestay tersebut. Ada yang ketinggalan, Pak? Ucapnya kepadaku dengan sedikit terbata. Aku merasa heran melihat ekspresi wajahnya kala masuk ke dalam homestay. Tapi sudahlah, aku juga enggan untuk mencari tahu dirinya melihat apa di tempat ini. Karena bila aku tahu apa yang terjadi kepadanya, bukan tidak mungkin nyaliku akan kembali menciut. Atau mungkin detik ini pula aku akan hengkang dari pekerjaan ini. Singkat kisah, Andi pulang meninggalkan aku sendiri. Kemudian aku melangkah menuju dapur. Kuseduh segelas kopi untuk menemani kesunyian kala itu. Suara adukan sendok beradu dengan benturan gelas. Kemudian ku bawa kopi itu ke teras sambil menikmati sebatang rokok dan indahnya suara istriku dari telepon yang menemani hening malam ini. Asik berbicara melalui telepon, satu suara jelas terdengar, mengusik perbincangan hangat antara aku dan istriku. Tendang, ayo tendang. Aku hebat ya, Mah. Begitulah pembicaraan itu jelas terdengar. Belum usai rasa penasaran akan siapa suara tadi menggema di luar sana, aku juga dibuat kebingungan. Kala tiba-tiba HP milikku kehilangan sinyal, yang membuat pembicaraan aku dengan istriku terputus. Aku pun beranjak, menatap tajam ke arah sekitar guna memastikan asal sumber suara. Siapa yang masih bermain tengah malam seperti ini? Gumamku kala itu. Sekali lagi aku lihat ke berbagai arah. Di pikiranku terlintas sosok Simbah yang akan menampakkan dirinya kembali kepadaku.
Jujur, aku sebenarnya pun tidak lagi mengharapkan suara itu berasal dari manusia dan sudah tidak merasa heran kalau suara itu juga termasuk part horor yang wajib kujalani sekalipun aku tidak punya keberanian. Dan suara itu kembali terdengar. "Ya, ayah, ayo main." Isi dari ucapan itu seakan memanggil diri ini. Aku sangat mengenal suara itu. Itu suara buah hatiku. Tapi tidak mungkin. Apa mereka dalam bahaya? Tanyaku dalam hati dengan perasaan yang kacau. Dan ku beranikan diri untuk beranjak lebih jauh menyambangi sumber suara itu satu kali lagi. Pelan aku berjalan mengikuti panggilan yang terus terucap dan memanggil diriku. Dan seketika langkahku terhenti. Aku menjerit histeris ketika aku mengetahui sosok yang sedari tadi memanggil diriku. Dua pocong berdiri di hadapanku dengan jarak yang hanya beberapa meter saja. Air mataku terjatuh melihat perawakan kedua pocong tersebut menyerupai anak dan istriku. Aku tidak lagi dapat mendeskripsikan keadaan. Walau aku gemetaran menahan takut dan hatiku juga menghibah. Tidak sampai hati melihat orang yang kucintai menjadi bentuk demit mengerikan seperti apa yang terlihat saat ini. Seperti sebelumnya, aku pun kembali pingsan dan baru di subuh hari sekitar jam 4:30 pagi diri ini mendapatkan pertolongan dari security yang sedang berpatroli. Handphone menjadi benda yang pertama aku cari. Aku pun langsung menelpon istriku dan mengajukan security yang sedari tadi mengajukan beberapa pertanyaan mengenai apa yang terjadi kepada diriku ini. 5 kali lamanya mencoba, baru telepon itu mendapatkan respon. Terdengar suara istriku yang masih seperti setengah sadar. Namun hal tersebut sudah cukup sebagai penenang hati, bahwasanya mereka dalam keadaan yang aman. Siang hari dengan kondisi badan yang sedikit lemas, aku mencoba kembali untuk menemui Pak Karim. Kuajak Andi turut serta menemani ke rumah beliau. Namun sesampainya kami di sana, ucapan pedas seketika menyapa dari mulut Pak Karim. "Untuk apa kalian kemari? Pergi dari sini." Bentak dirinya mengusir keberadaan kami dari sana. Terpaksa kami mengalah dan pergi dari sana. Setelah kegagalan diskusi dengan Pak Karim, kini hanya lahan proyek yang menjadi tujuan selanjutnya. Hampir 3 minggu lamanya diri ini akhirnya kembali ke sini. Aku tidak mau berlama-lama dan hanya sekedar melakukan pengecekan. Sesampainya di sana langsung kusuruh Andi untuk meminta laporan dari seluruh staf. Sigap dirinya beranjak meninggalkan aku sendiri untuk mengambil data yang diminta. Kupandangi sejenak bangunan yang sudah mulai berbentuk. Begitu juga dengan keadaan lingkungan sekitar. Pikiranku masih tidak dapat menerima kenapa lokasi strategis ini merupakan tanah terkutuk. Andai semua ini tidak pernah terjadi, pasti aku sudah mencicipi kursi baru di kantor ini. Sembari menunggu Andi mengambil laporan dari kepala proyek, kuputuskan untuk melangkah menelusuri setiap bagian bangunan. Jauh aku masuk ke dalam bagian bangunan itu. Beberapa bagian tampak sudah dipatok menandakan batas peruangan. Dari arah ujung bangunan terlihat percikan api. Percikan itu berasal dari seorang pekerja yang sedang memotong besi, mungkin sedang merakit pondasi tiang. Terdengar langkahku bergema menuju ke arah pekerja tersebut. Pekerja itu pun menatap ke arahku dan sejenak menghentikan aktivitasnya. "Sendirian aja, Mas?" tanyaku kepadanya. "Iya, Pak," jawabnya seraya berdiri sambil menjulurkan tangan menyelami diri ini. Aku merasa salut dengan pekerja tersebut. Dia tampak berani bekerja sendiri walau kejadian horor terus menghantui. Mungkin memang benar peribahasa yang mengatakan kalau lapar lebih horor dari setan yang terseram. "Maaf, namamu siapa, Mas?" tanyaku kepadanya. "Nama saya Jaka, Pak," jawabnya dengan singkat. "Ya sudah, saya jalan dulu. Semangat ya kerjanya," ucapku sembari meninggalkan dirinya. Sesampainya di depan bangunan, Andi sudah menunggu lengkap dengan bertumpuk lembaran laporan maupun kwitansi. Ku ambil beberapa kwitansi terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan dana yang harus dikeluarkan. Tanganku berhenti menandatangani kwitansi kala aku melihat salah satu kwitansi tertera angka 50 juta. Santunan kematian pekerja. Lisanku pun pelan membaca notes di kwitansi tersebut. Jantungku seketika berdetak dengan kencang. Maaf Mas Andi, ada pekerja yang meninggal."
Tanyaku keheranan karena tidak mendapatkan informasi tersebut. Iya Pak, seminggu yang lalu. Maaf tidak menginfokan karena saya mendapatkan arahan dari kantor pusat, jawab Andi. Aku terdiam mendengarkan penjelasan tersebut. Ada sedikit kekecewaan di dalam hati karena hal sepenting ini tidak diinformasikan kepadaku. Namun hal yang lebih penting dan membuat aku merinding hebat ialah kala Andi memberitahu nama korban tersebut merupakan Jaka Yunastonio, di mana dia tewas dalam bangunan sewaktu memotong besi. Kecelakaan kerja Pak, almarhum terjatuh dan tubuhnya terkena gerinda, jelas Andi kepadaku dan langsung membuat wajahku pucat. Ku coba untuk tenang dan tidak mau menceritakan pertemuanku dengan pekerja di dalam bangunan kepada Andi kala itu. Entah dia memang manusia atau sosok almarhum Jaka. Entahlah, aku tidak mau berpikir terlalu jauh. Segera diri ini menandatangani kertas tersebut, lalu bergegas pergi dari tanah terkutuk itu. Miris, mengingat nanti diri ini akan menjadi raja kecil di sini, aku malah kabur layaknya pengecut. Singkat cerita, karena sudah terlanjur berinvestasi dengan nominal besar, pembangunan sudah pasti harus tetap dijalankan apapun konsekuensi yang akan terjadi. Hal itu juga berbanding sejalan dengan teror yang harus terus terjadi. Lebih dari setahun waktu terbuang dan tidak terhitung anggaran tambahan yang digelontorkan perusahaan demi mendirikan cabang baru tersebut. Dan di Agustus 2011, bangunan itu akhirnya berdiri kokoh dengan sejuta kisah mencekam yang mengiringi pembangunannya. Pemotongan pita merah menjadi tanda dimulainya era kepemimpinanku di tempat ini. Walau kembali hati ini riak, ada beban besar di dalam hati dan kepala ketika para petinggi menyelami dan menyampaikan harapan besar mereka agar aku dapat semakin menjayakan perusahaan. Tentu saja tuntutan mereka semakin menggila, apalagi mengingat dana besar yang sudah dikeluarkan. Aku tertegun memikirkan perkataan tersebut. Bila hanya berorientasi kepada pekerjaan dan mengembalikan dana yang sudah diinvestasikan, tentu itu hal yang sangat mudah. Apalagi yang dipimpin masih manusia, sudah pasti menjadi keahlianku. Namun ini bukan hanya sekedar tentang membuat perusahaan untung besar, tapi tentang mereka yang tidak kasat mata, yang hari ini berdiri sinis memandangi aku tepat di belakang para petinggi yang tertawa bahagia tersebut. Mulut mereka masih saja melontarkan amarah, seakan semakin terusik dengan keramaian pasca kantor baru ini beroperasi. Terlebih wanita tua itu, sedari tadi hanya berdiri melototi diri ini. Sudah kuperingatkan, kau jangan menyesal, ucapnya yang membuat keringat di wajah semakin bercucuran. Singkat kisah, acara di hari itu berakhir. Semua berjalan lancar walau banyak demit eksis menampakkan dirinya di hadapanku. Aku mengantarkan rombongan direksi menuju parkiran guna kembali ke mobil yang sudah siap menjemput mereka untuk pulang. Lambaian tangan perpisahan kulayangkan seiring dengan mobil yang beranjak keluar dari area kantor dan seiring dengan laju mobil tersebut semakin menjauh. Samar, kini terdengar teriakan histeris kembali bergema dari dalam bangunan itu. Jerit suara kian terdengar. Seketika diriku tersentak dan tersadar dari euforia sesaat yang baru saja kulewati. Aduh, apalagi ini? Gumamku dalam hati. Aku dan beberapa rekan lain langsung beranjak ke arah suara tersebut. Pemandangan mengerikan kembali tersaji menjelang sore itu, di mana salah satu staf wanita bernama Widya mengalami kesurupan di akhir prosesi acara opening kantor baru. Beberapa staf terlihat murung, terlebih para pekerja wanita. Mungkin satu pertanda kesialan di hari pertama mereka kerja. Sajian horor sudah datang untuk menyapa. Staf wanita coba keluar semua. Semuanya sembari berdoa, saling menjaga, jangan ada yang melamun, teriakku kepada mereka. Tidak ada gunanya, Darto, ucap seorang wanita memotong arahan yang aku berikan. Aku menoleh ke sosok yang berbicara tersebut. Merasa aneh ada yang berani menantang instruksi. Terlihat sosok tersebut merupakan staf wanita lainnya yang bernama Citra. Kamu ada masalah, Citra? Tanyaku ragu kepada dirinya yang sepertinya juga telah kesurupan. Dan tiba-tiba ucapan itu malah dijawab oleh dirinya dengan makin hebat, yang membuat seketika aku merinding. Detik itu juga aku sadar siapa sosok yang kini menguasai tubuhnya. Sudah aku peringatkan berkali-kali,
kamu tidak akan tenang bekerja di sini. Bentaknya kepadaku di depan seluruh staf yang ada di sana. Aku tidak lagi fokus. Semua terasa mengganggu kala teriakan histeris silih berganti terjadi, seakan memberitahu banyak yang telah kerasukan kala itu. Belum lagi beberapa karyawan yang diharapkan dapat membantu malah lari tunggang langgang, meninggalkan ruangan tersebut. Nama Pak Karim menjadi satu-satunya penyelamat yang ada di pikiran. Namun sudah lama ia enggan membantu kami dalam penanganan dunia gaib tersebut. Dengan berat hati, aku menyuruh security kantor untuk pergi menjumpai beliau. Sengaja aku menyuruh dirinya dengan harapan beliau masih mau membantu, karena bila aku atau Andi yang pergi menemui sudah pasti cacian yang hanya kami terima. Lama security itu pergi hingga kehadirannya dengan membonceng satu pria yang cukup menenangkan diri. Alhamdulillah, Pak Karim masih mau membantu. Ucapku bersyukur, namun setelah motor itu berhenti dan pria yang dibonceng membuka helm, ternyata Mail bukan membawa Pak Karim, melainkan seorang asing yang belum pernah kujumpai sebelumnya. Pak Karimnya mana, Mas? Tanyaku dengan raut wajah mengerut kebingungan. Maaf Pak, nanti saya ceritakan, biar Mbah ini saja yang membantu kita saat ini. Ucapannya singkat memberikan penjelasan. Pria yang dibawa oleh Mail sepertinya lebih tua dibanding dengan Pak Karim, namun wajahnya terlihat segar dengan senyuman yang cukup bersahaja. Pria tua itu menjulurkan tangan ke arahku, yang sempat membuat aku gelagapan, karena seharusnya akulah yang menyalami dirinya. Salam kenal Mas, kalau berkenan boleh Mbah coba membantu di sini. Ucap sosok pria yang belakangan ku ketahui bernama Mbah Sujiwo. Beliau adalah tetangga dari Mail, yang katanya memiliki ilmu kebatinan dan dapat berurusan dengan hal-hal mistis. Singkat kisah, apa yang disampaikan Mail pun terbukti benar. Mbah Sujiwo berhasil menenangkan keadaan dengan sangat mudah. Tidak hanya sampai di situ, proses yang dilakukan oleh dirinya juga terlihat lebih agamis, sangat berbeda dengan apa yang dulu dilakukan oleh Pak Karim. Tidak sampai 15 menit keadaan pun kondusif. Mbah Jiwo menatap sekitar. Dia berjalan mengintari hampir ke seluruh bangunan itu. Aku dan beberapa rekan lain setia menemani langkahnya sampai kami berhenti pada halaman belakang bangunan ini. Tidak ada perbincangan yang terjadi. Beliau hanya khusus menatap bangunan sembari mulutnya terus berzikir. Sesaat langkahnya terhenti. Matanya fokus menatap ke salah satu area yang berada di sana. Dan tidak lama kemudian Mbah Sujiwo menoleh ke arahku. Mas pimpinan di sini? Tanyanya. Iya, betul Mbah. Jawabku singkat dengan sedikit gelagapan, karena sedari tadi aku merasa seperti kehilangan fokus. Kantornya bagus, besar, dan megah. Hanya saja tempatnya busuk. Ujarnya sedikit tersenyum kepadaku. Lemah keramat ya ini. Tanyanya kembali membuat aku sempat terdiam, bingung harus menjawab apa pertanyaan tersebut. Betul Mbah, mitosnya begitu. Hanya saja dana sudah terinvest. Kami tidak mungkin mundur. Jawabku menyangkal. Iya, gak apa-apa. Mbah mau kasih tahu aja. Tanah ini bekas pesugihan, ilmu hitam, bau, dan entah dulunya si empunya membawa ingon-ingon itu mendiami lahan ini. Atau memang kerajaan Demit itu sudah ada di sini dari dulu. Jelas Mbah Jiwo menyampaikan. Lebih lanjut, Mbah Jiwo melanjutkan bicaranya. Aku tidak dapat menghitung seberapa banyak jumlah mereka. Ucapnya sembari melirik sekitar dengan sangat tajam. Di beberapa bagian ada yang sangat jahat, sementara yang selalu usil mengingatkanmu. Ucap Mbah Jiwo terputus sembari menoreh ke arah diri ini. Dia tersenyum seakan memberikan kode dengan menunjuk ke salah satu arah. Mata ini sontak mengikuti arah yang ditujukan oleh Mbah Jiwo. Astagfirullah. Ucapku kaget melihat Simbah berdiri dengan riak wajah yang sangat marah. Wanita tua itu kemungkinan pelaku pesugihan dan pemilik ingon yang ada di sini. Jelas Mbah Jiwo. Sekali lagi Mbah Jiwo berkata santun kepadaku. Apa boleh Mbah membantu di sini? Tanyanya untuk kedua kalinya. Iya Mbah, boleh, tolong saya. Ucapku cepat menjawab pertanyaan itu. Tolong secepatnya Mbah, berapapun akan saya bayar.
Pintaku dengan wajah memelas, berharap dirinya dapat melakukan prosesi tersebut dengan secepat mungkin. Mbah Jiwo tertawa kecil mendengar ucapan yang aku lontarkan. "Memang kalau Mbah meminta mahar seharga kantor ini, apa Mas sanggup membayarnya?" Ucapnya dengan nada sedikit bercanda, seakan menyentil diri ini secara halus. Senyum kecut terhias di wajah. Diriku tidak dapat membantah ucapan tersebut. "Sudah, kamu bersabar aja. Semoga Allah cepat memberikan jalan penyelesaian masalah ini, biar kamu dan yang lainnya dapat bekerja dengan tenang," ucapnya sebelum berpamitan pulang. Dan perjalanan di hari pertama kantor beroperasi pun usai seiring kepulangan Mbah Jiwo. Dirinya berjanji akan menghubungi aku sesegera mungkin, namun tidak dalam 1 dan 2 hari ke depan, karena ada yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum dilakukannya pembersihan secara menyeluruh. Di hari kedua semua pekerja sudah menempati posisi, sibuk dengan tanggung jawabnya masing-masing, sementara aku disibukkan dengan mencari Mail untuk menanyakan perihal Mbah Sujiwo. Di saat itu aku juga baru mengetahui kenapa dirinya memanggil Mbah Sujiwo dan bukan pergi ke rumah Pak Karim sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Mail hanya menjelaskan dengan singkat agar diriku tidak lagi berhubungan dengan Pak Karim. Sekalipun benar dia salah satu orang yang dihormati di kampung, dirinya tidak ubahnya dengan cerita lemah keramat. Bagus tapi busuk. "Saya nggak mau berbicara terlalu jauh, Pak. Takut dibilang gibah," ucap Mail menutup pembicaraan tersebut. Lebih lanjut, dia meyakinkan saya agar menunggu kabar dari Mbah Jiwo. Di hari kedua tidak ada pekerja yang mengalami kesurupan. Hanya saja bau anyir busuk kental menyengat penciuman pada salah satu ruangan yang mayoritas diisi oleh para pekerja wanita. Lebih lucunya lagi, tidak ada seorang pun dari golongan pria yang merasakan hal yang sama. Hingga pada akhirnya aku terpaksa memberikan izin kepada para pekerja di ruangan tersebut untuk pulang lebih awal, karena banyak di antara pekerja tersebut mengeluhkan pusing, bahkan beberapa sampai termuntah saking busuknya aroma yang tercium di hidung mereka. Singkat cerita, 3 minggu berlalu dari kunjungan Mbah Sujiwo. Selama itu juga aku belum mendapatkan kepastian apakah beliau dapat membebaskan kami dari teror lemah keramat yang seakan tidak memiliki ujung. Sebagai kepala cabang sudah pasti aku harus memberikan contoh yang baik kepada bawahanku. Aku selalu menjadi orang terakhir yang berada di dalam kantor. Walau tidak dapat kupungkiri, semenjak kantor ini berdiri belum sekalipun kami melakukan lembur. Dan beberapa kali kami pulang sebelum waktunya akibat gangguan goib tersebut. Hari itu setelah menerima laporan, aku pun beranjak pulang. Jalanan terasa sangat sepi, padahal baru jam 6 sore. Kupacu mobil dinas ini sedikit lebih kencang daripada biasanya, sembari menikmati frekuensi nyata FM yang hari itu sedang menyiarkan cerita tentang santet yang dinamai Tenung. Dari radio tersebut terdengar deru nafas yang sangat mengerikan. Aku cukup merinding mendengar cerita itu, terlebih kala siaran memasuki bagian iklan. Deru nafas sesak tersebut tetap menggema di dalam mobil. Bulu kuduku bergedik. Seketika tangan ini refleks menekan tombol off pada radio tersebut. Suara pun menghilang. Dengan detak jantungku yang berdentum kini mulai cepat. Kulirik ke arah spion, dan kala mataku menatap ke arah spion dalam. Astagfirullah. Ucapku sangat terkejut melihat si wanita tua duduk tepat di bagian tengah bangku belakang. Spontan kaki kanan ini menginjak rem sedalam-dalamnya dan membuat mobil yang aku kendarai sedikit terhenti. Aku pun mengadahkan kepalaku ke belakang, memastikan langsung apa yang baru aku lihat di kaca spion tadi. Kosong, dirinya sudah tidak lagi berada di sana. Dan aku pun tidak beranggapan ini hanya halusinasi semata. Aku terus berzikir melafalkan beberapa ayat. Kembali kujalankan mobil itu dan entah benar apa tidak, samar terlihat sosok pria berpakaian serba hitam berdiri di pinggir jalan. "Pak Karim?" Ucapku yang merasa sosok itu adalah dirinya. Kutepikan mobil itu dan langsung keluar dari dalam mobil. Mataku tajam menatap ke arah sosok tadi berdiri. Dan lagi-lagi semua bak halusinasi, tanpa ada seorang pun di sana. Kembali aku masuk ke dalam mobil dengan perasaan yang sudah tidak karuan. Ku starter mobil tersebut dan langsung melepaskan injakan kopling dan mobil pun berjalan. Astagfirullah. Aku kembali merem mendadak, melihat sosok Pak Karim kini ada di depan dan nyaris aku menabraknya.
Tanpa berbasa-basi, tangannya langsung mengacukan parang panjang. "Metu kowe!" Teriaknya penuh amarah sambil memukul kap depan mobil. Aku tidak berani beranjak. Kutekan klakson terus-menerus, berharap ada yang menolong diri ini atau setidaknya membuat dirinya menghentikan hal gila itu. Dan terdengar suara klakson menggelegar. Sorot cahaya silau tiba-tiba menyinari wajahku ini, seiring dengan sosok Pak Karim yang menghilang dari depan sana berganti dengan truk yang mengarah kencang melaju ke arahku. Aku terkaget bangun dari mimpi buruk saat sedang mengendarai mobil ini. Kubanting setir ke kiri guna menghindari truk tersebut. Dan suara menggelegar terdengar kala aku menghajar pohon yang ada di tepi jalan. "Pecahkan kacanya!" teriak beberapa orang yang entah sejak kapan ada di sana. Aku tidak memahami detail peristiwa itu dan mulai dapat mencerna kembali sedikit keadaan kala tubuh ini dibawa ke teras rumah oleh salah satu warga. "Mas tertidur ya?" ucap seorang warga sembari menyodorkan segelas teh manis ke arahku. Ku ambil gelas dari tangannya yang menjulurkan itu tanpa menjawab pertanyaannya. Aku juga tidak dapat melihat ke arahnya karena kepalaku masih terasa nyeri yang membuat aku seperti linglung. Belum lagi terlalu ramai orang yang berada di sana yang membuat aku merasa tidak nyaman. "Tertidur atau diganggu Simbah?" ucapnya kembali. Sontak aku tersentak dan langsung menoleh ke arah sosok tersebut. "Mbah Jiwo," ucapku spontan menyadari saat ini berada di rumah beliau tanpa disengaja. Singkat kisah, aku mengetahui bahwa pohon yang tadi kuhajar tepat berada di depan rumah beliau dan keadaan saat itu pun normal. Hanya saja aku yang mungkin tertidur atau sedang diganggu oleh kutukan lemah keramat yang membuat semua terasa sepi. Lama aku berada di rumah Mbah Jiwo sebelum akhirnya Andi datang menjemput diri ini. Banyak hal yang aku ketahui selang perjumpaan tidak terduga itu. Misteri asli akan tanah tersebut serta perihal cerita Mail soal Pak Karim juga menemukan titik yang terang. "Insya Allah Mbah akan membantu," ucapnya kepadaku sebelum beranjak dari sana. "Secepatnya Mbah akan menyelesaikan urusan goib itu, namun semua ada harganya," katanya sedikit bercanda. Aku memang menjanjikan akan bayar berapapun bila dia mampu mengusir demit sialan tersebut. 25 juta cash akan saya kasih Simbah. Tolong dibantu ya Mbah," ucapku berjanji sesuai dengan kemampuan yang aku miliki. Mbah Sujiwo malah tertawa mendengar perkataan itu. 25 juta? Kamu yakin mampu? Itu uang banyak," tanyanya kepadaku. "Kalau kamu mau memang semuanya usai, berserahlah sepenuhnya pada Allah." Pesannya mengakhiri pembicaraan kami kala itu.